Mancing ikan malah ketemu pocong. Selamat makan pasukan dengkul kopong. Halo Sobat Nobar, selamat datang di Nobar. Kembali lagi bersama saya Mamang Tobi yang kali ini akan membawakan film berjudul Salaar yang dirilis pada tahun 2023. Menceritakan tentang seorang pengawal pangeran yang siap mati untuk melindungi tuannya dalam perebutan kekuasaan. Tidak hanya full adrenalin, film ini juga menarik karena menggabungkan unsur politik dan sedikit unsur science fiction, khususnya tentang senjata biologis. Selain itu, Salaar juga menjadi salah satu film India paling laris di tahun 2023 yang menurut situs IMDb berhasil meraih penghasilan sebanyak $12 juta dalam waktu 1 minggu. Wow! So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah Salaar Part 1 Chase Fire. Berlatar di tahun 1985, film dimulai dengan memperkenalkan Deva, seorang bocil biasa tapi bersahabat dengan Farada yang merupakan salah satu keturunan raja di kerajaan Kansar. Dan sebagai sahabat yang setia, dia selalu siap untuk membela Farada dalam kesulitan apapun. Seperti yang kita lihat sekarang, dia mendatangi kakak tiri Farada yang bernama Rudra, atau kita panggil saja Samidi karena kelakuannya yang wadidau. Nanti juga Anda tahu sendiri. Nah, di sini dia mencuri cincin hidung milik Farada yang tidak lain adalah lambang kehormatan di kerajaan Kansar. Oleh karena itu, Deva ingin merebutnya kembali demi mengembalikan kehormatan sahabatnya. Tapi Samidi memiliki satu syarat yang cukup berat, yang intinya jika Deva ingin mengambil cincin Farada, maka dia harus mengalahkan seorang pegulat bongsor yang dikenal paling kuat di kerajaan tersebut. Apalagi dia baru saja menumbangkan semua lawannya di arena pertarungan. Meskipun masih bocil, Deva tidak gentar sama sekali. Dia justru mengandalkan otaknya untuk membuat jebakan dengan bermodalkan kabel listrik. Lalu saat pertarungan akan dimulai, dia menggiring pegulat itu ke arah jebakan dan inilah yang terjadi. Melihat kemenangan Deva, semua orang pun terkejut bukan main. Mereka tidak menyangka kalau bocil sekecil dia bisa menumbangkan pegulat yang 3 kali lipat lebih besar darinya. Dan sesuai kesepakatan, akhirnya Samidi pun mau mengembalikan cincin hidung milik Farada. కరెంటు పోలుంటది కాదు, నువ్వు మళ్ళీ వాడి ముక్కు పోగు ముట్టుకుంటే. Namun pada suatu hari, utusan kerajaan datang untuk menghabisi Deva dan keluarganya. Bahkan mereka juga ingin memperkaos ibunya yang merupakan seorang janda. Beruntung, Farada datang untuk menghentikan kelakuan para jamet dan rela mengorbankan sebuah gelang kehormatan kepada bawahan ayahnya agar tidak mengganggu keluarga Deva lagi. Dan bagi siapapun yang memiliki gelang itu, maka dia berhak untuk menguasai salah satu wilayah milik kerajaan Kansar. ఈ విషయం బయట ఎవ్వరికి తెలియకూడదు. Setelah utusan raja pergi, Farada meminta Deva dan ibunya untuk pergi dari kerajaan Kansar supaya tidak terjadi hal serupa kepada mereka. Tapi sebelum pergi, Deva bersumpah akan tetap setia kepada Farada dan akan datang jika dia membutuhkan bantuannya. నేను ఇక్కడికి వస్తా, నువ్వు ఎప్పుడు పిలిచినా. Melihat hal tersebut, asisten Farada mengatakan bahwa di kerajaan Persia pernah ada seorang pria yang bersumpah setia kepada Sultan. Lalu sejak mendengar sumpah itu, Sultan menyebutnya dengan nama Salaar. Setelah berpisah dengan Farada, Deva dan ibunya hidup dengan sengsara karena selalu diburu oleh pasukan kerajaan. Jadi mau tidak mau, mereka harus selalu pindah tempat. Di sisi lain, Farada hanya bisa mengenang kebersamaan mereka dan entah kapan bisa bertemu dengannya lagi. 32 tahun kemudian, ada seorang hacker yang baru saja mendapatkan informasi penting tentang seorang cewek cantik bernama Adia. Wah, selera saya nih.
Rupanya, Adia sedang melakukan perjalanan dari Amerika ke India. Namun di saat yang sama, dia juga diincar oleh para petinggi di kerajaan Kansar, terutama Obulama, yang merupakan seorang pelayan setia dari salah satu dewan kerajaan. Mendengar informasi tersebut, Obulama pun langsung mengerahkan 2 gangster kepercayaannya untuk menangkap Adia hidup-hidup. Di sisi lain, ayahnya Adia terlihat panik saat tahu bahwa putrinya pergi ke India karena 7 tahun yang lalu dia dan keluarganya kabur ke Amerika setelah dianggap sebagai pengkhianat oleh Rada alias Dewan Kerajaan Kansar yang berkuasa saat ini. Oleh karenanya, dia sangat khawatir kalau sang anak akan dihabisi juga. Alhasil, dia pun menghubungi sahabatnya yang bernama Bilal untuk menjemput dan menyembunyikan Adia sebelum anak buah Obulama menangkapnya. Awalnya, Bilal tidak mau ikut campur dalam hal ini, tapi dia masih punya utang budi kepada ayahnya Adia. Jadi mau tidak mau, dia pun harus melindungi wanita itu meskipun taruhannya adalah nyawa. Tanpa berlama-lama, Bilal langsung pergi ke bandara, lalu dengan sigapnya, dia langsung menempelkan alat peledak di setiap mobil gangster yang sudah standby di sana. Selain itu, dia juga melumpuhkan salah satu jamet agar bisa membajak mobilnya. Di saat yang bersamaan, para gangster mencegat taksi yang membawa Adia dan membuat situasi menjadi sangat kacau. What is going on? No! No! Untungnya, Adia dimasukkan ke dalam mobil yang sudah dibajak oleh Bilal sehingga dia pun langsung membawanya kabur lalu mengaktifkan semua bom yang sudah dipasangnya. Singkat cerita, Bilal akhirnya sampai di sebuah kota pertambangan batu ginjal yang berbatasan langsung dengan wilayah Myanmar. Di sini, dia langsung memberikan ponselnya kepada Adia agar dia bisa berbicara dengan ayahnya. Setelah itu, Bilal mengatakan kalau tindakan Adia bisa mengundang mara bahaya. ఈ సిచ్యువేషన్లో ఇండియా మొత్తంలో నిన్ను కాపాడగలిగే చెప్పిన నీకు అర్థం కాదు. అంత టైం కూడా లేదు. Malam harinya, Bilal meminta Adia untuk memalsukan identitasnya dan mendaftar sebagai guru bahasa Inggris di tempat tersebut. Dan ternyata kepala sekolahnya adalah ibunya Deva. Awalnya, dia tidak mau menerima orang asing sebagai guru, tapi dia ingin memberi Adia satu kesempatan dengan syarat yang cukup berat, yaitu saat mengajar nanti, Adia harus bisa membuat muridnya nyaman dalam waktu 3 hari, dan jika dia tidak bisa, maka dia harus pergi di hari keempatnya. పిల్లలకు నచ్చకపోతే 4వ రోజు నువ్వే వెళ్ళిపోవాలి. Sebelum dia resmi menjadi guru, ibunya Deva memberi wejangan agar Adia bisa mendidik para murid dengan baik sehingga mereka bisa tumbuh menjadi anak soleh seperti putranya yang tidak lain adalah Deva, meskipun sang anak hanya bekerja sebagai kuli serbaguna. Di tempat lain, Obulama terlihat sangat khawatir dengan kondisi Rada yang tidak pernah mau makan karena rasa dendamnya kepada ayah Adia lebih besar daripada rasa laparnya. Hal itu pun membuat tubuhnya kurus dan tidak berdaya layaknya pengungsi Rohingya. Namun Obulama mengatakan kalau waktu pembalasannya akan segera tiba. మన టైం వచ్చింది. Di waktu yang sama, gangster suruhan Obulama sengaja menghabisi bawahannya sendiri lalu melapor kepada polisi bahwa anak buahnya telah dibunuh oleh Adia. Akibat laporannya, polisi pun langsung memasukkan wanita itu ke dalam daftar buronan. Bahkan mereka juga bekerja sama dengan Duta Besar Amerika supaya bisa menangkapnya dengan mudah. Selain itu, mereka juga mengecek CCTV di seluruh kota serta melacak setiap kendaraan yang lewat di jalan. Lalu sembari melacak, salah satu hacker bertanya kepada bosnya kenapa Rada ingin menangkap Adia. Dan ternyata selain ingin balas dendam kepada keluarga Adia, dia juga ingin memancing buronan paling dicari oleh kerajaan Kansar. Keesokan harinya, Adia resmi menjadi guru bahasa Inggris. Akan tetapi dia terlambat karena kamarnya dikunci dari luar oleh murid-muridnya yang nakal seperti anak Dajjal. Sesampainya di sekolah, dia kembali mendapatkan kesulitan karena semua bocil di sana tidak mau belajar dan memilih untuk bermain di luar kelas. Jadi mau tidak mau, Adia harus membujuk mereka untuk masuk kelas lagi. Tapi setelah semua muridnya terkumpul, bel pulang tiba-tiba berbunyi.
Sungguh hasil yang mengkhianati usaha. Sepulang sekolah, Adia melihat ibunya Deva sedang berdebat dengan salah satu orang tua murid yang kurang ajar. Dan saat kesabarannya sudah habis, dia langsung menggaploknya di depan umum. Melihat hal itu, Adia pun sangat terkejut karena dia baru tahu ada emak-emak sebarbar itu. Belum tahu dia sama orang Indonesia. Kemudian ada seorang pegawai sekolah yang menjelaskan bahwa ibunya Deva sangat peduli pada anak-anak di wilayah tambang, sehingga dia mendirikan sekolah agar masa depan para bocil tidak suram, apalagi menjadi kuli seperti orang tua mereka. Namun saat dia berjuang untuk anak-anak, para warga seringkali menjegalnya. Jadi mau tidak mau, dia harus bersikap keras. Di sisi lain, ada perbedaan jauh antara sikap Deva dan ibunya yang bagaikan langit dengan WC umum. Karena Deva dikenal sebagai orang yang sopan, lemah lembut, dan rajin nguli. Tidak hanya soleh, dia juga sering bermain dengan anak-anak setempat untuk mengenang masa kecilnya bersama Farada. Malam harinya, Deva pulang terlambat setelah nguli di pertambangan. Tapi anehnya, sang ibu terlihat sangat marah seperti emak-emak yang sedang menegur bocil 10 tahun. Dan gara-gara ini, Deva pun sering dipanggil anak mami yang selalu disetir kayak petugas partai banteng. Semua itu dia lakukan agar putranya tidak kembali ke masa lalunya di mana dia pernah menjadi mesin pembunuh yang brutal dan tidak memiliki hati demi mempertahankan hidupnya. Di hari berikutnya, Adia kembali mengajar di kelas. Tapi lagi-lagi para bocil kematian ini tidak bisa diatur hingga membuatnya sangat marah. Melihat cara Adia mengajar, kepala sekolah pun langsung menghentikan pelajaran dan menyuruhnya pergi ke pasar untuk membeli lampu. Di pasar, Adia tiba-tiba dicegat oleh 4 kuli hidung belang. Dan di saat yang sama, Deva juga sedang berada di sana. Alhasil, dia pun meminta agar para kuli berhenti mengganggu Adia. Tapi bukannya pergi, mereka malah mengejeknya dengan sebutan anak mami. Beruntung ada mobil polisi yang lewat di pasar dan membuat para jamet kabur dari sana. Sementara itu, Deva masih berusaha menahan emosinya sambil menggenggam tiang besi sampai benda tersebut penyok. Dari sini kita tahu kalau Deva selama ini menyembunyikan kekuatan sebenarnya. Dan tentu saja dengkulnya enggak pernah kopong. Lah megang besi aja penyok, apalagi megang anu. Di sebuah pelabuhan ada anak buah Obulama yang sedang menyelundupkan barang haram bersama dengan seorang mafia bule. Dan rencananya barang itu akan dikirimkan melalui Nepal. Namun sebelum dikirim, semua barang dicap dengan simbol Kansar. Lalu tidak berselang lama ada petugas bea cukai yang mencurigai gerak-gerik dari anak buah Obulama. Tapi ketika melihat simbolnya, petugas itu pun langsung ketar-ketir. Bahkan dia langsung menghubungi gubernur, kepala polisi beserta semua jajarannya agar tidak mengganggu pengiriman barang haram itu karena Kansar adalah kerajaan yang paling kuat di benua Asia. Bahkan Sunda Empire pun tidak sebanding dengannya. పరిపాలిస్తున్నాయని వచ్చే భయం మాత్రం. Di lain pihak, Deva sedang merayakan ulang tahun seorang gadis kecil dengan kue yang apa adanya. Tapi saat Deva akan memotong kue, ada bocil yang tidak sengaja menjatuhkan lilin sampai terjadi kebakaran kecil di sana. Melihat ada kobaran api dan Deva yang memegang pisau plastik, sang ibu pun ketakutan dan langsung merebut pisau tersebut. Ya ampun bu, itu cuman pisau plastik loh, buat ngiris mangga juga lembek. Di tempat lain, anak buah Obulama menyebarkan foto Adia ke seluruh warga India, termasuk yang tinggal di daerah tambang. Dan bagi siapapun yang bisa menemukannya akan mendapatkan imbalan 3 motor TVS yang BPKB-nya digadai. Lalu tidak lama kemudian mereka pun menemukan Adia yang sedang bersembunyi di sana berkat laporan dari kuli hidung belang. Tanpa pikir panjang, para gangster pun bersiap untuk menangkapnya.
Bersamaan dengan itu, Adya terlihat sedang mengantarkan makanan untuk Deva atas perintah dari ibunya. Sialnya, saat sampai di pertambangan, dia malah ditangkap oleh kuli yang berkomplot dengan para gangster. Melihat hal itu, Bilal yang berada di sana berusaha untuk membujuk Deva agar dia mau menyelamatkannya karena dia tahu bahwa pria itu adalah orang yang sangat kuat dan bisa mengalahkan mereka semua. Namun Deva hanya terpaku di tempatnya sebab dia telah berjanji kepada sang ibu untuk tidak membrutal lagi. Tapi kali ini sang ibu mengizinkannya demi keselamatan Adya. Hingga akhirnya singa yang selama ini tidur pun bangkit kembali. Di saat melihat Deva membantai para jamet, semua orang hanya bisa terdiam dan tercengang karena mereka tidak pernah melihat orang se-overpower itu. Bahkan Adya pun langsung tergila-gila dengan kehebatannya. Meski begitu, ibu Deva punya firasat buruk bahwa mereka sedang dalam ancaman besar. Oleh karenanya, dia ingin mengajak putranya untuk pergi ke Nganju sampai situasinya aman terkendali. Selain itu, dia juga meminta agar Bilal membawa Adya pergi sebelum ada gangster yang datang lagi. Sebelum OTW, Adya memberitahu alasannya kenapa dia ingin pergi ke negeri perindapan. Rupanya dia telah berjanji kepada dirinya sendiri untuk pergi ke Sungai Gangga lalu menaburkan abu kremasi milik mendiang sang ibu. Tapi karena tidak bisa ke sana, dia pun menitipkan abu tersebut kepada Deva. I know I've asked a lot of you, but can you do this one last thing for me, please? Di saat keadaannya semakin runyam, anak buah Obulama kembali menyusun rencana untuk menangkap Adya, di mana mereka akan mengubah rute pengiriman barang haram dari Nepal ke perbatasan Myanmar. Dengan begitu, maka mereka bisa memasukkan Adya ke dalam truk yang memiliki simbol Kansar, sehingga tidak mungkin ada yang berani menjegalnya. Let's go there. Beralih ke tempat Obulama, ayah Adya datang dengan baju penuh keringat dan bau kecut untuk meminta agar anaknya dibiarkan pergi karena tidak memiliki salah apapun. Tapi Obulama mengatakan kalau Rada ingin membunuh Adya terlebih dahulu agar ayahnya merasa tersiksa. Di waktu yang bersamaan, para gangster datang ke wilayah tambang untuk menculik Adya, dan sialnya Bilal tidak bisa berkutik setelah dikepung dari berbagai sisi. Alhasil Adya pun berhasil ditangkap, tapi sebelum memasukkannya ke dalam truk barang, para gangster memberi cap simbol Kansar di lengannya. Sementara itu, Deva dan ibunya sudah pergi cukup jauh. Namun sang ibu tiba-tiba memintanya untuk putar balik lalu menyelamatkan Adya dan Bilal. Karena bagaimanapun juga mereka bukan orang jahat yang pantas diperlakukan seperti binatang. Di sisi lain, Adya yang sudah berada di dalam truk bertanya tentang simbol Kansar dan alasan kenapa dia diburu oleh para gangster. Tapi sebelum menjawabnya, Bilal memintanya untuk pegangan tangan sebab akan terjadi sesuatu yang sangat bombastis. Dan benar saja, Deva sudah kembali ke wilayah tambang dan siap untuk menyelamatkan mereka berdua. Selain itu, saya sangat terkaget-kaget teman-teman saat melihat mobilnya yang sudah dimodifikasi dengan senjata otomatis. Lalu tanpa pikir panjang, dia pun langsung menyerang para jamet dan... Setelah memporak-porandakan mobil musuh, Deva menerobos pertahanan mereka sambil melancarkan serangan yang bertubi-tubi. Dan ketika penutup lengan Deva terbuka, terlihat ada tato simbol Kansar yang sangat sakral sehingga membuat lawannya tidak berkutik. Hanya dalam waktu sekejap, dia mampu menghabisi para gangster dan membuat bala bantuan mereka ketakutan bukan main.
Di saat pertempuran sedang berlangsung, Rada mengawasinya dari istana dan tidak lama kemudian dia berdiri seperti orang normal padahal sebelumnya terlihat seperti orang sakit. Ternyata dia merasa bahwa rencananya telah berhasil, yang intinya dia sengaja memberikan cap kerajaan Kansar di lengan Adya dan memasukkannya ke dalam truk barang yang telah diberi cap juga. Karena dia tahu bahwa satu-satunya orang yang berani menyerang logo Kansar adalah Deva, buronan yang selama ini dia cari. Dan sesuai hukum di kerajaannya, siapapun yang berani menyerang logo Kansar, maka dia harus dihukum mati seperti Lord Sambo. Emang iya dihukum mati? Baga plan చేశాను కదా. Tidak lama kemudian pihak kerajaan mendengar berita tentang kemunculan Deva. Tapi hal tersebut membuat Farada cemas, apalagi Deva akan segera dihukum mati. Namun sebagai seorang pangeran, dia harus mematuhi aturan raja. Jadi mau tidak mau, dia harus merelakan nyawa sahabatnya sendiri. Setelah pertempuran selesai, Bilal mengajak Adya untuk pergi ke tempat yang lebih aman. Dan untuk menemani perjalanannya, dia menceritakan tentang sejarah Kansar dan alasan kenapa Deva menjadi buronan kerajaan. Begini ceritanya Sobat Nobar. 1000 tahun yang lalu, wilayah Kansar terkenal dengan para perampok yang suka menjarah desa dan berbuat onar di berbagai tempat. Pada saat itu, wilayah Kansar terbagi ke dalam 3 suku besar yang terdiri dari suku Manar, suku Anga, dan Ganiaar. Dan seiring berjalannya waktu, ketiga suku ini mengubah wilayah Kansar menjadi kerajaan yang tidak terkalahkan. Bahkan pada tahun 1747, Inggris datang untuk menjajah tanah India, namun mereka tidak mampu menaklukkan kerajaan Kansar. Lalu ketika India merdeka, Raja Kansar menghapus wilayahnya dari peta negara tersebut. Selain keluar dari India, dia juga menegaskan kalau aturan di negara tersebut tidak akan berlaku di Kansar, tapi aturan di Kansar akan berlaku di seluruh tanah India. Sejak saat itu, dunia underground dikuasai oleh Kansar dan seluruh perdagangan ilegal dijalankan oleh pihak kerajaan. Bahkan saking berkuasanya, kerajaan juga bisa mengatur pemilu India, kemudian menaruh orang-orang mereka dalam pemerintahan agar tidak ada yang berani mengusik wilayahnya. Ternyata Kansar adalah oligarki politik di India. Selain ikut campur dalam pemilu India, kerajaan Kansar juga memiliki sistem pemilunya sendiri. Karena wilayahnya didirikan oleh berbagai suku, maka penunjukan raja harus dilakukan lewat pemilu agar tidak terjadi perang saudara. 15 ఓట్లు కలిగిన ఖాన్సార్కి కర్తగా నియమించుకున్నాడు. Namun pada tahun 1985 raja mereka meninggal dunia dan secara hukum Kansar maka perwakilan suku Surya Anga berhak meneruskan tahta dari raja sebelumnya. Tapi sialnya anak raja yang bernama Raja Manar tidak terima jika tahtanya tidak diturunkan kepadanya. Sampai akhirnya dia bersekongkol dengan suku Ganiar untuk membantai seluruh keturunan dari suku Surya Anga termasuk Deva dan ibunya. Sejak pembantaian tersebut, Raja Manar naik tahta menjadi Raja Kansar yang baru. Dan untuk mempertahankan kekuasaannya, dia memperkuat militer dengan tentara yang sangat kuat, senjata modern, dan tembok besar yang mengelilingi istana. Kemudian Raja Manar juga menunjuk 8 dewan Kansar yang 5 diantaranya berasal dari suku Ganiar, sedangkan 3 orang lainnya berasal dari keluarganya sendiri, termasuk Rada yang merupakan anak pertamanya. రాజమన్నారికి వ్యతిరేకంగా ఎవ్వరూ వెళ్ళేవాళ్ళు కాదు. Hingga pada tahun 2010, Raja Manar ingin pergi healing sambil melihat kota di luar Kansar. Oleh karenanya, dia menugaskan Rada sebagai penggantinya untuk sementara waktu. Akan tetapi, salah satu dewan yang bernama Barafa memiliki pendapat lain, padahal dia adalah suaminya Rada. Dia justru mengatakan bahwa Farada juga punya hak untuk menjadi Dewan Kansar karena dia adalah anak bungsu raja. Namun Raja Manar menolak pendapat tersebut sebab Farada pernah membuang gelang kehormatannya demi menyelamatkan Deva. Meskipun begitu, Barafa berusaha meyakinkannya kalau Farada lebih pantas menjadi raja dibandingkan Rada. దక్కే గౌరవం ప్రతి నిర్ణయం ఖాన్సార్ కోసం. Gara-gara hasutan Barafa, Raja Manar pun mengadakan rapat penting sebelum pergi meninggalkan istana. Dan dalam rapat ini dia ingin memecat salah satu dewan yang bernama Rangga supaya Farada bisa menempati posisinya.
Dengan berat hati, Rangga pun menyerahkan kursi tersebut. Tapi setelah kejadian itu, Barafa mengompori Rangga dan Samidi dengan mengatakan bahwa Farada akan merebut kursi raja dari mereka. Udah kayak VOC aja nih Barafa sukanya mengadu domba. Agar tidak kehilangan tahtanya, Rangga dan Samidi langsung mengumpulkan pasukan terkuatnya untuk menyerang wilayah kekuasaan milik Farada. Dan sebelum Raja Manar pulang ke istana, mereka pun membantai semua orang yang mendukung Farada menjadi Dewan Kansar. Karena kalah jumlah, keadaan ini membuat Farada tersudut dan menyerah di depan Samidi. Tapi saat akan dieksekusi, tiba-tiba dan bunyi itu pun menyelamatkan Farada dari meet and greet dengan malaikat maut, sebab lonceng tersebut menandakan gencatan senjata di seluruh wilayah Kansar yang wajib dipatuhi. Tidak terima, Rangga dan Samidi langsung pergi ke istana dan melayangkan protes kepada Rada yang membunyikan loncengnya. Dan sebagai ratu sementara, dia tidak ingin ada perang saudara, sehingga gencatan senjata adalah keputusan yang sangat tepat. Namun Samidi meminta hak vetonya sebagai salah satu anak raja untuk mengadakan pemilu darurat yang intinya dia ingin mengusulkan pencabutan gencatan senjata supaya bisa menghabisi Farada. Alhasil tanggal pemilu pun ditetapkan dan akan dilaksanakan 9 hari sejak waktu pengajuan. Setelah itu, semua dewan kerajaan mulai mengumpulkan pasukan terbaik dari berbagai penjuru dunia, mulai dari tentara bayaran Amerika, KGB Rusia, hingga tentara pemberontak dari Afghanistan. Jadi, saat gencatan senjata dicabut, mereka bisa langsung berperang. Di saat yang lain sibuk mengumpulkan pasukan, Farada justru terlihat santuy dan mengatakan bahwa dia hanya butuh bantuan dari satu orang saja. Lah, siapa lagi kalau bukan Deva? Keesokan harinya, Farada meminta bantuan Bilal untuk menjemput Deva di tempat tinggalnya yang sekarang. Singkat cerita, mereka berdua pun sampai di sana dan langsung mengunjungi Deva yang kini beralih profesi menjadi pandai besi. Melihat kedatangan sahabat lamanya, dia pun terlihat sangat senang dan langsung mengingat semua kenangan bersamanya. Setelah melepas rindu, Farada menyampaikan tujuannya dan tanpa ragu-ragu, Deva pun siap melakukan apapun demi sahabatnya. Dia lantas meminta izin kepada sang ibu untuk menepati janjinya kepada Farada. Meskipun terpaksa, ibu Deva tetap mengizinkannya pergi karena janji harus ditepati. Apalagi Farada pernah menyelamatkan nyawanya di masa lalu. Tidak lama kemudian, mereka akhirnya tiba di Kansar. Lalu dengan gagahnya, Deva berjalan memasuki gerbang kota dan membuat semua orang langsung terfokus kepadanya. Tujuh hari sebelum pemilu, salah satu dewan bernama Narang mewariskan jabatannya kepada Vishnu yang merupakan anak tertuanya. Dan tidak lama setelah peresmian, Samidi mengirimkan pesan agar dia mengikuti aliansinya untuk menghabisi Farada. Dan sejak mendapatkan pesan dari Samidi, Vishnu selalu mencari masalah dengan Farada dan mengganggunya setiap saat. Deva yang sudah muak pun berusaha membela sahabatnya dan sangat ingin menghajar Vishnu beserta antek-anteknya. Tapi Farada selalu menahannya agar tidak tersulut emosi, karena dia tahu si Jamet sengaja melakukan provokasi untuk memancing emosinya. Dan jika pihaknya melawan, maka pemilu bisa dibatalkan. Inken disalap Taura. Saat melampiaskan kemarahannya, Farada lebih memilih untuk mabuk ciu bekonang daripada menggunakan cara yang brutal. Sambil teler-teleran, dia mengeluh karena tidak ada yang memihaknya di istana. Bahkan orang-orang terdekatnya juga meremehkan keputusannya ketika dia membawa Deva sebagai pelindungnya.
Di hari berikutnya, Vishnu sedang melakukan aksi bejatnya di mana dia akan memilih gadis perawan di wilayahnya untuk dijadikan budak anu-anuan sekaligus tumbal pesugihan. Tapi kali ini dia juga mengundang Farada untuk menonton aksinya. Dan tentu saja, dia memang ingin memancing amarahnya sesuai dengan arahan dari Samidi. దాన్ని వాడే కత్తిరిస్తాడు. Tidak tega melihat gadis itu, Deva pun memutuskan untuk bertindak. Dia lalu menenangkan orang tua dari gadis yang diambil oleh Vishnu, kemudian memancing amarah para jamet sampai akhirnya baku hantam pun tidak dapat dihindari lagi. Melihat kebrutalan Deva, semua gadis yang ada di sana langsung berkumpul mengelilingi Vishnu sambil menyanyikan lagu perlawanan. Sementara itu, anak buah Farada meminta agar tuannya menghentikan Deva. Akan tetapi, dia membiarkannya terus membrutal dan menghabisi Vishnu dengan cara yang sangat sadis. Dengan tewasnya Vishnu, para gadis terbebas dari kelakuan si jamet yang sangat tidak bermoral. Dan sesepuh kota pun berterima kasih atas tindakan Deva yang telah menjadi pahlawan bagi orang-orang yang lemah. Menyala abangku! Tidak butuh waktu lama, berita tentang kematian Vishnu menyebar pesat ke seluruh wilayah Kansar sehingga membuat Deva, Farada, dan para anggotanya ditangkap oleh polisi kerajaan. Lalu dalam perjalanan menuju penjara, Deva meminta maaf atas tindakannya yang ceroboh. Sementara itu, pihak kerajaan akan tetap melanjutkan pemilu untuk gencatan senjata karena yang membunuh Vishnu bukan Farada. Jadi secara hukum hal tersebut tidak bisa membatalkan pemungutan suara. Namun jika Narang balas dendam atas kematian anaknya, Farada bisa tewas dan sistem pemilu pasti akan terganggu. Oleh karenanya pihak kerajaan tidak boleh membiarkan hal itu terjadi. Di lain pihak, Rangga membujuk Samidi untuk mencegah Narang balas dendam sebab dia ingin membunuh Farada dengan tangannya sendiri. Tapi Samidi hanya diam dan merasa kalau rencananya menjadi kacau gara-gara kehadiran Deva. Bersamaan dengan itu, Narang dan anggota sukunya mengadakan upacara pemakaman untuk Vishnu. Di sini dia terlihat sangat murka dan tidak sabar ingin menghabisi Farada. Tapi Rada melarangnya karena yang membunuh anaknya adalah Deva. Lalu beberapa hari kemudian Farada dan Deva dibawa ke pengadilan Kansar yang dihadiri oleh semua dewan Kansar. Tapi saat pengadilan berlangsung, Narang mengambil sebuah pedang dan hendak menghabisi Farada. Tidak tinggal diam, Deva pun memohon agar Narang membunuhnya saja. Namun ayah Vishnu itu mengabaikannya dan lebih memilih untuk membunuh Farada. Dan saat Narang hendak menebaskan pedangnya, tiba-tiba setelah memotong tangan si jamet, Deva memberi peringatan kepada semua orang agar tidak mengusik Farada lagi jika tidak ingin berakhir sama seperti Narang. Semenjak kejadian tersebut, para dewan ketakutan bukan main sehingga Deva harus kembali di penjara. Dan kali ini, dia akan dijatuhi hukuman mati beserta seluruh anggota Farada.
Di dalam penjara, Deva meminta maaf atas tindakannya yang lagi-lagi hanya membuat masalah semakin rumit. Tapi Farada juga meminta maaf karena telah melibatkannya dalam masalah kerajaan sampai membuatnya dipenjara. లేదు నువ్వు ఇక్కడికి వస్తే సారీరా 2 hari menjelang pemilu, Rangga memperkuat koalisinya dengan Samidi. Dan ternyata selama ini dia telah melakukan eksperimen untuk membuat pasukan zombie yang haus darah manusia. Karena dia yakin hasil pemungutan suara akan mengerahkannya pada perang saudara. Jadi, para zombie ini bisa membantunya untuk memenangkan perang tersebut. Keesokan harinya, Samidi mengunjungi Farada di penjara untuk bernegosiasi dengannya. Dia lantas mengingatkan agar Farada tidak golput dan harus memilih keputusan perang dibandingkan gencatan senjata. Dan kalau tidak mengikuti perintahnya, maka dia tidak akan segan untuk menghabisi Farada setelah pemungutan suara. Tidak lama kemudian, Rada juga datang mengunjungi Farada. Tapi berbeda dengan Samidi, dia justru menyuruhnya untuk memilih gencatan senjata. Karena jika tidak, maka pihak kerajaan akan membunuh semua orang yang disayanginya. By the way, nggak ada serangan fajar nih. సరైన నిర్ణయం తీసుకుంటావు. Singkat cerita, hari pemilu pun tiba yang akan diikuti oleh semua bangsawan Kansar. Bahkan Raja Manar memutuskan pulang untuk ikut memberikan pilihannya. Lalu ketika suaranya imbang, Farada dipanggil untuk menjadi penentu hasil akhirnya. Dan tidak disangka-sangka, dia justru memilih opsi perang. Dengan demikian, gencatan senjata pun resmi dicabut dan setiap suku harus bersiap dengan pasukan masing-masing karena perang saudara akan menentukan siapa penguasa selanjutnya. Tidak terima dengan hasilnya, Rada pun mengerahkan pasukannya untuk menangkap semua orang yang berhubungan dengan Farada. Di saat yang bersamaan, Farada malah dibawa ke kandang zombie milik Rangga. Lalu tiba-tiba jamet itu melumuri tubuh Farada dengan darah yang dicampur oli samping. Dan akibatnya para zombie pun mengejarnya saat itu juga. Di tempat lain, Deva akan segera dihukum mati bersama semua orang yang memiliki hubungan dengan Farada. Tapi sebelum dieksekusi, dia meminta para algojo untuk mengasah pedangnya lagi karena senjata tersebut belum cukup tajam untuk memenggal kepalanya. Di saat mereka sibuk mengasah, Deva malah menghampiri seorang dukun istana kemudian memintanya untuk membuat sebuah tato yang kelak dikenal sebagai simbol Kansar. Lalu setelah tatonya selesai, para algojo mengayunkan pedangnya dan langsung bersamaan dengan itu, Farada masih berjibaku dengan para zombie. Namun saat dia terpojok, ada seseorang yang menggiring zombie tersebut dengan bau darah yang sangat menyengat. Dan ternyata dia adalah Deva yang baru saja lolos dari hukuman mati. Lalu dengan kedua pedangnya, dia menghabisi mereka dengan sangat brutal. Setelahnya, Deva memberikan senjata kepada Farada dan mengajaknya untuk membrutal bersama-sama. Karena pasukan zombie tidak bisa mengalahkan duet maut itu, Rangga pun mengerahkan pasukan bersenjata yang menaiki motor KLX untuk membumi hanguskan mereka berdua. Melihat situasi yang sudah sangat kacau, Samidi mendatangi pamannya dan mengajaknya kerjasama untuk menyatukan kekuatan suku Manar supaya bisa menaklukkan seluruh wilayah Kansar.
Di lain pihak, suku Ganiar yang tersisa mendatangi seorang pemimpin suku di luar wilayah kerajaan yang memiliki ribuan tentara siap mati. Dia pun mengajak suku Ganiar untuk bersatu dan merebut kekuasaan Kansar yang sedang terombang-ambing. Di akhir film, Raja Manar menangkap seorang penyusup yang ternyata adalah keturunan dari suku Surya Anga. Lalu saat diinterogasi, penyusup itu mengatakan kalau Barafa juga merupakan keturunan Surya Anga yang masih hidup. Dia sengaja menikahi Radha agar bisa menghancurkan kerajaan dari dalam dengan cara mengadu domba. Dan semua itu dia lakukan untuk membalaskan dendam atas pembantaian yang dilakukan Raja Manar pada tahun 1985. Selain itu, dia adalah dalang yang membuat Deva kembali ke wilayah Kansar karena dia adalah keturunan dari pemimpin Surya Anga yang seharusnya menjadi raja. Mendengar hal tersebut, Radha pun langsung mengerahkan semua pasukannya untuk berperang melawan suku Surya Anga. Lalu, film pun tamat dengan bersambung. Dan part 2-nya akan saya lanjutkan kalau sudah dapat info rilis filmnya dari teman saya yang kerja di IMDb. Film ini mengajarkan kita bahwa kekuasaan dapat membutakan hati manusia yang rela melakukan apa saja demi mendapatkan kursi jabatan sama seperti orang-orang serakah di negeri Wakanda tercinta. Segitu dulu untuk hari ini. Saya Tobi mewakili penjual nasi goreng Perindapan mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya dan kamsya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kalau kita lanjut kalau video ini bisa mendapatkan 1000 komen?